Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad David, SPMKOM, selaku dosen pengembangan FPR. Saya di sini dari kelompok 4 ingin membahas hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Implementasi Knowledge Management System berbasis website dengan model spiral PDT Trans Retail Indonesia. Dan yang kedua, agile development dalam pengembangan informasi pengkajian berbasis web aplikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana dengan akhir 111 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damliansyah dengan NIM akhir 114. Dengan saya Ahmad Jalani dengan NIM akhir 118. Saya Risma Luciana dengan NIM akhir 035. Saya Husnul Khotimah dengan NIM akhir 014. Di sini ada pendapatan perusahaan besar maupun kecil mempunyai standar operasional dalam pengajuan kegiatan bagi perusahaan bersifat oleh karena itu tidak semua karyawan mendapatkan informasi tersebut secara bebas. PT Trans Retail Indonesia adalah salah satu perusahaan besar yang berproper berhasil Indonesia dengan merek dagang Carrefour. Memiliki banyak tersebar di 28 kota di seluruh Indonesia. Metode penelitian studi. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Suhitari Soemarto dan Togar Harapan pengaribuan dan nasional aplikasi informasi 2009 yang berjudul Knowledge Management System, Knowledge Kultur di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Diperoleh bahwa KMS dapat kembangkan inovasi, memudahkan mengolah knowledge, tacit dan eksplisit karena knowledge dalam digital dan lebih cepat proses pencarian knowledge lebih cepat. Dan selanjutnya ada soft development atau DSDLC. Model ini tahap-tahap umum sebagai berikut. Satu, objek setting atau tujuan, kebutuhan sistem dijelaskan sedetil mungkin sampai dengan risiko. Yang kedua, assessment dan endurance mengidentifikasi dan memecahkan masalah proses desain sistem merupakan tahap paling penting dalam model ini karena merupakan permulaan dan penanganan secara keseluruhan sehingga dapat menghemat biaya pengembangan. Yang ketiga, development dan validation. Pengembangan dan pengkajian kurma sistem. Dan yang keempat adalah planning, rancangan tahap untuk memperbaiki kurma supaya telah dibuat sehingga menjadi sistem yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada mind map.
Mind map merupakan peta rute yang hebat bagi bagi ingatan. Memungkinkan Memungkinkan kita kita menyusun menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Dengan Dengan mind mind map, map, daftar informasi yang panjang bisa dialihkan menjadi menjadi diagram warna-warni, sangat sangat teratur dan mudah dan mudah ingat dengan cara kerja alami otak dalam melakukan berbagai hal. Mind map dapat membantu kita dalam banyak hal, diantaranya di antaranya merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, melihat gambar secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembahasan analisa kebutuhan data. Analisa kebutuhan data yang diperlukan dalam knowledge management system diantaranya adalah user sebagai pengguna yang akan menggunakan administrator selaku pengguna yang memiliki hak penuh untuk mengatur berjalannya sistem. Moderator selaku pengguna yang memiliki hak khusus untuk memasukkan knowledge dalam bentuk standar operasional, prosedur, manual guide, dokumen, troubleshooting, forum diskusi, hasil meeting, dan report. Selanjutnya ada analisa sistem usulan. Knowledge management system merupakan solusi dari permasalahan dalam mengolah pengetahuan perusahaan. Sharing atau transfer knowledge dan forum diskusi bisa dijadikan sebuah pengetahuan. Sharing knowledge antar karyawan dipertemukan dalam satu tempat, yaitu knowledge management system, sehingga dalam proses penyebaran pengetahuan jauh lebih cepat ke seluruh cabang perusahaan di berbagai kota dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun dalam ruang lingkup jaringan perusahaan. Terus selanjutnya ada tahapan penelitian yang pertama determine objektif, membutuhkan sebuah sistem untuk mengelola pengetahuan. Sistem tersebut digunakan sebagai sarana atau media pertukaran pengetahuan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Yang nomor dua, identify and resolve risk. Analisa kebutuhan pembuatan sistem, perancangan sistem dan perancangan database KMS. Yang nomor tiga, development and test. Pembuatan sistem KMS sesuai perencanaan dengan membuatkan prototipe untuk dilakukan pengujian oleh bisnis user secara bertahap. Yang nomor empat, plan the next iteration. Hasil dari pengujian prototipe merupakan masukan untuk memperbaiki kekurangan dan mengulangi ke tahap berikutnya, sehingga sistem siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan setelah semuanya melewati pengujian dan proses UAT atau user acceptance test. Tahapan pengembangan software dengan model spiral dalam satu putaran meliputi objective setting, risk assessment and reduction, development and validation, dan planning. Pelaku dalam knowledge management system meliputi yang pertama, administrator, karyawan yang ditugaskan untuk mengatur secara keseluruhan berjalannya KMS, meliputi menentukan profil user, pemberian hak terhadap modul-modul yang tersedia, memelihara dan mengatur knowledge yang ada. Nomor dua, supervisor atau manajer, karyawan yang ditugaskan untuk mentransfer knowledge dari tadi eksplisit, membuat dan memelihara standar operation prosedur atau SOP, dan membuat dokumentasi proyek. Nomor tiga, user, seluruh karyawan selain profil sebelumnya transfer knowledge dari eksplisit menjadi tacit, mencari dan mempelajari knowledge yang tersedia.
model spiral putaran pertama. Model yang akan dibangun pada putaran pertama ini sebanyak 3 modul yang terdiri dari modul authentication, forum discussion group, dan electronic standard operating procedure. Risk assessment and reduction. Risiko yang bisa menghambat nantinya adalah terdapat model yaitu pada saat konversi dari bentuk konvensional menjadi elektronik karena masih dilakukan secara manual dengan men-scan dokumen SOP. Selanjutnya ada development and validation. Modul selanjutnya yang akan dibangun adalah modul knowledge base untuk membantu sharing knowledge lainnya selain forum discussion group dan SOP. Selanjutnya dilanjutkan oleh tekan. Baik, di sini ada model spiral putaran kedua. Yaitu di sini risk assessment and reduction. Pada saat implementasi, risiko yang bisa dikhawatirkan adalah salah penempatan dokumen. Akan tetapi seiring nantinya berjalan, sistem dan kebiasaan user akan paham dengan sendirinya. Lalu berikutnya ada development and validation. Modul selanjutnya yang akan dibangun adalah modul Cert, Knowledge, Arsip, Project, dan Dashboard untuk membantu memudahkan dan mempercepat pencarian dokumen pengetahuan. Lalu ada model spiral putaran ketiga, yakni di sini ada Risk Assessment and Reduction. Modul Assessment Project resiko kemungkinan pada saat implementasi adalah berjalan. Project Manager tidak mengisi forum pada saat closing project. Hal ini bisa diatasi dengan meminta bantuan kebijakan dari top management untuk mewajibkan mengisi form tersebut. Lalu ada development and validation. Di sini ada hasil secara keseluruhan dari validasi dan pengujian prototipe pada putaran ketiga ini sesuai dengan rancangan dan menjawab kebutuhan bisnis sebagai solusi dan permasalahan. Lalu di sini ada integration. Ketiga tahapan pengembangan model spiral dilakukan pengembangan untuk menjadi satu kesatuan aplikasi sistem dan mengetahui kemungkinan risiko kesalahan setelah penghubungan. Model-model setelah digabungkan berdasarkan urutan menu yang akan ditampilkan. Yang pertama adalah authentication, lalu yang kedua ada dashboard, yang ketiga ada forum discussion group, lalu ada yang keempat yaitu knowledge base atau manual guides, tutorial, trik dan trik dan artikel. Lalu yang kelima ada shop, yang keenam ada arsip project, dan yang terakhir ada search knowledge. Lalu berikutnya ada implementasi. Enforcement yang harus disiapkan sebelum tahap implementasi sehingga proses berjalan tanpa ada hambatan baik itu dari sisi komputer, server, aplikasi, ataupun komputer klien. Server side. Sistem operasi yang digunakan pada komputer server menggunakan berbasis Linux open source yaitu CentOS versi 5.0 atau di atasnya. Lalu ada client side yang isinya sistem operasi yang digunakan untuk komputer klien tidak ditentukan selama sistem operasi tersebut mendukung grafik user interface atau GUI dan terhubung dengan jaringan komputer atau LAN. Software pendukung yang tersedia di komputer klien adalah browser yang mendukung HTML5.
Lalu berikutnya ada kesimpulan, yaitu dengan melakukan ketiga putaran model spiral, maka aplikasi knowledge management system pada PT Transrelation Indonesia dapat diterapkan dan menghasilkan diantaranya. Yang pertama, media atau sarana untuk berbagai pengetahuan antara karyawan sebagai proses kaderisasi melalui forum diskusi, manual guides, tutorial, dan standar operasional produksi. Yang kedua yaitu pencairan dokumen pengetahuan perusahaan lebih cepat dan struktur. Yang ketiga yakni tersedianya media penyimpanan untuk merekam segala permasalahan perusahaan beserta pemecahannya yang bisa dijadikan sebagai perpustakaan digital. Lalu di sini ada Agile Development Methods dalam pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web. Studi kasus Bank BRI Unit Kolonel Sugiono yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pendahuluan. Bank BRI merupakan salah satu bank nasional terbesar saat ini. Pada tahun 2012, Bank BRI tercatat sebagai bank nasional dengan aset paling besar yaitu mencapai 1,126 triliun atau tumbuh 12,26% dari tahun 2016 Mei 2018. Bahkan tidak saja dari perspektif jumlah aset, Bank BRI juga memiliki jangkauan operasional yang sangat luas. Dari sisi bisnis, sama dengan bank umum lainnya. Selain dapat menghimpun dana dari masyarakat, Bank BRI juga memiliki produk pinjaman atau lending yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan paparan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan profil produknya kepada masyarakat dengan mudah dan biaya yang murah. Di sisi lain, masyarakat pun dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai produk yang ditawarkan. Kemudian tinjauan pustaka sistem informasi. Menurut O'Brien 2006, sistem informasi merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Menurut O'Brien 2006, ada 3 peraturan utama teknologi dan sistem informasi dalam perusahaan bisnis saat ini, yaitu 1. Memberikan dukungan untuk proses dan operasi bisnis, 2. Mendukung pengambilan keputusan, dan 3. Mendukung strategi keunggulan kompetitif. Kemudian, Agile Software Development Methods. Agile Software Development Methods atau Agile Metodologi merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif di mana masyarakat dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir atau Pressman 2010. Ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang termasuk Agile Software Development Methods, yaitu 1. Extreme Programming, 2. Adaptive Software Development, 3. Dynamic System Development, 4. Model Scrum, dan 5. Agile Modeling. Metode penelitian, teknik pengumpulan data. Yang pertama, pada penelitian ini, observasi dilakukan di Bank BRI Unit Kolonel Sugiono untuk mengamati proses pengajuan kredit diselenggarakan. Mulai dari proses pengajuan permohonan, pengolahan data nasabah, proses analisis dokumen, sampai dengan proses penyusun dan menyampaikan laporan-laporan yang terkait. Yang kedua, wawancara dilakukan kepada karyawan yang terlibat dalam proses penyaluran kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono, mulai dari level staff sampai dengan pimpinan.
Yang ketiga, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, proceeding, laporan-laporan, dan bentuk-bentuk lain dalam bentuk tercetak maupun digital. Kemudian model pengembangan sistem yang nomor 1, backlog menyusun rincian prioritas pada fitur-fitur yang akan dibangun pada sistem informasi pengajuan kredit yang akan dibangun. Isi pada fitur-fitur dan ditambahkan setiap saat. Yang nomor 2, sprint menyusun kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog dengan durasi realisasi dalam 30 hari kerja. Yang nomor 3, struktur meeting menyelenggarakan rapat dengan tim yang telah ditunjuk untuk membahas kemajuan kegiatan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit. Yang terakhir, demo menunjukkan fitur-fitur software yang telah dihasilkan untuk evaluasi oleh pengguna sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, pada penelitian ini observasi dilakukan di Bank BRI Unit Kolonel Sugiono untuk mengamati proses pengajuan kredit diselenggarakan, mulai dari proses pengajuan pemohonan data nasabah, proses analisis dokumen, sampai dengan proses penyusunan dan penyampaian laporan-laporan yang terkait. Kemudian yang kedua, ada wawancara dilakukan kepada karyawan yang terlibat dalam proses penyaluran kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono, mulai dari level staf sampai dengan pimpinan. Dan yang ketiga adalah studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, proceeding, laporan-laporan, atau bentuk-bentuk lain dalam bentuk tercetak maupun digital. Kemudian selanjutnya ada model pengembangan sistem. Pada model pengembangan sistem ini yang pertama ada backlog, yaitu menyusun rincian prioritas pada fitur-fitur yang akan dibangun pada sistem informasi pengajuan kredit yang akan dibangun. Isi pada fitur-fitur dan part ditambahkan setiap saat. Selanjutnya adalah sprint, menyusun kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog dengan durasi realisasi selama 30 hari kerja. Selanjutnya adalah scrum meeting, yaitu menyelenggarakan rapat dengan tim yang telah ditunjuk untuk membahas kemajuan kegiatan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit. Selanjutnya yaitu ada demos, yaitu menunjukkan fitur-fitur software yang telah dihasilkan untuk dievaluasi oleh pengguna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada desain sistem usulan. Yang pertama adalah spesifikasi kebutuhan software. Spesifikasi sistem requirement dari sistem informasi pengajuan kredit pada Bank BRI Unit Kolonel Sugiono adalah sebagai berikut, yaitu halaman nasabah, halaman kepala unit, dan juga halaman administrator. Selanjutnya adalah desain proses bisnis. Desain kebutuhan sistem atau proses bisnis pada sistem